Shalom saudaraku yang dikasihi dan berkati Tuhan, senang sekali bisa menjumpai lagi Anda semuanya melalui tayangan berkat Tuhan. Hari ini saya berdoa dan berharap agar Anda semua tetap hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan tentang betapa pentingnya dalam hidup kita bukan hanya sekedar kita mengalami pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, kesembuhan daripada Tuhan, atau mengalami berkat Tuhan. Tapi sungguh-sungguh kita mengalami Tuhan secara pribadi. Karena hanya hal itulah yang akan mengubahkan kehidupan Anda dan saya. Banyak orang sudah mengalami pertolongan Tuhan. Banyak orang juga telah mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Namun sayangnya tidak otomatis hal itu kemudian akan mengubahkan kehidupan seseorang. Hanya orang-orang yang betul-betul mengalami Tuhan secara pribadi yang kemudian akan mengalami perubahan hidup yang sesungguhnya. Bukan hanya mengalami perubahan secara fisik, dari sakit kemudian menjadi sembuh, dari kekurangan jadi kelimpahan, dari mengalami masalah kemudian mengalami pertolongan, bukan. Tetapi yang lebih penting adalah Anda dan saya betul-betul kita mengalami Tuhan secara pribadi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dari Naaman. Dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-5 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-19. Ketika Naaman mengalami pertolongan dari Tuhan, dia mendapatkan sesuatu lebih daripada apa yang diharapkannya. Bukan hanya sekedar dia jadi sembuh, tapi dia jadi tahir, bahkan menjadi seperti seorang anak. Namun yang menarik, bukan hanya sekedar dia mengalami mujizat atau kesembuhan dari Tuhan, tetapi rupa-rupanya melalui apa yang dialami dalam kehidupannya, dia sedang mengalami Tuhan secara pribadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika seseorang mengalami perjumpaan dan mengalami Tuhan secara pribadi dalam hidupnya pasti akan mengalami perubahan. Demikian halnya dengan Naaman, dia mengalami Tuhan secara pribadi, matanya terbuka dan dia melihat, sekarang aku baru tahu bahwa di seluruh bumi ini tidak ada Allah kecuali di Israel. Ayat yang ke-17, jikalau demikian biarlah kiranya diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal. Sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Arah hidupnya kemudian menjadi berubah. Bukan hanya sekedar dia mengaku bahwa tidak ada Allah lain kecuali di Israel, tetapi itu juga ditindaklanjuti dengan apa? Dia mengambil keputusan untuk ikut Tuhan. Dan kemudian dia juga mengambil keputusan untuk meninggalkan segala sesuatu yang salah. Dan dia percaya dan mengikuti satu-satunya Tuhan, yaitu adalah Tuhannya orang Israel. Tuhan yang hidup. Mulai hari ini, sekarang ini juga aku tidak akan lagi mempersembahkan. Arah hidupnya menjadi berubah. Nah, hal ini juga betapa pentingnya kita harus mengalami Tuhan. Lewat pertolongan yang kita alami, lewat kebaikan Tuhan yang kita alami, lewat kesembuhan yang kita alami, lewat penebusan yang kita alami, bahkan hal-hal yang luar biasa yang baik yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Mari biarlah itu semuanya jangan hanya sekedar menjadi satu fenomena saja, tapi sungguh-sungguh kita bisa berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Sehingga apa yang kita ucapkan itu betul-betul dari pengalaman kita. Yang mengalami Tuhan itu membawa kita pada pengenalan akan Tuhan. Mulai dari situlah Naaman mulai mengenal Tuhan yang hidup. Dan bukan hanya itu saja, kemudian juga mengubahkan arah hidupnya. Tidak lagi hidup seperti semula, hidup dalam dosa, hidup dalam pelanggaran, hidup yang lama, menyembah berhala dan lain sebagainya. Habis saat itu dia berkata, aku gak akan lagi mempersembahkan korban kepada Allah lain, kecuali hanya kepada Tuhan yang hidup. Maka demikian harusnya sama dengan kehidupan kita. Ketika kita mengalami Tuhan, hidup kita mengalami berubah, arah kita juga mengalami berubah. Hidup kita nggak sama lagi dan nggak boleh sama lagi. Tuhan sudah menjadi Tuhan dalam hidup kita, menjadi Raja, sehingga hidup kita bukan kita lagi. Kita tidak lagi mengikuti keinginan kita, kehendak kita, tapi kita mulai mengarahkan diri kita pada panggilan surgawi dalam Kristus Yesus Tuhan. Menanggalkan segala sesuatu yang salah, kita mengambil keputusan, aku tidak lagi mau hidup dalam dosa dan aku mau mengikut Tuhan. Disitulah kita mengalami perubahan dalam hidup kita. Dan itu adalah goal yang terpenting dari sebuah mujizat, dari sebuah pertolongan, kesembuhan dari Tuhan, adalah agar kehidupan kita sadar dan percaya bahwa hanya Tuhan yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang satu-satunya Allah dan Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi kita juga mau belajar
untuk mau mengikut Tuhan, melepaskan dan meninggalkan segala sesuatu yang salah, merubah arah kehidupan kita kepada arah yang benar dalam Kristus Yesus Tuhan. Sehingga hidup kita mengalami perubahan, semakin diubahkan, semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya, Tuhan memberkati.